Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan barisan dan deret aritmatika. Dan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan soal-soal dengan berbagai variasi soal. Pertama, ini soalnya diketahui suku kelima dan suku ke-10. Dan ditanya suku ke-20. Ini diambil dari soal SMK tahun 2005. Kita bahas soal ini. Jadi kita bahas dengan cara yang berbeda karena kalau biasanya ini menggunakan eliminasi mencari A dan B dulu. Nah, sekarang kita tanpa mencari suku pertama atau A-nya. Jadi ingat rumus suku ke N jadi seperti ini. Ada dua, kita pakai yang ini boleh. Jadi kita pakai secara umum saja bahwa suku kelima itu adalah A plus 4B. Kalau suku ke-10 A plus 14B. Nah, sekarang kita tidak pakai ke situ, kita bisa langsung mencari B-nya dengan uh, suku ke-10 dikurangi suku kelima nilainya, kita kurangkan. Jadi 15 dikurangi 5, lalu dibagi dengan indeks sukunya. Ini suku 10 dengan 5. Jadi 10 dikurangi 5. Jadi 15 dikurangi 5. Oke. 10 dibagi 5. Ya, 2. Jadi dapat bedanya 2. Nah, yang ditanyakan suku ke-20. Suku ke-20 itu adalah A ditambah 19B. Sedangkan yang diketahui yang paling dekat itu adalah suku ke-10. Suku ke-10 itu A tambah 9B. Jadi, tanpa mencari A, kita bisa meminta bantuan suku ke-10. Jadi, suku ke-20 itu adalah A tambah 9B ditambah 10B. Jadi kan 19B ini. Nah, A tambah 9B kita ambil dari suku 10. Yaitu 15. Jadi 15 kita pakai di sini. Tambah 10 kali bedanya 2. 10 kali 2, 20 ditambah 15, 35. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal kedua. Di sini diketahui jumlah suku kedua dan suku keempat, lalu jumlah suku ketiga dan suku kelima. Yang ditanya suku ketujuh. Kita selesaikan, jadi kita uraikan dulu. Suku kedua itu adalah A tambah B, suku keempat A tambah 3B kita jumlahkan nanti hasilnya. Ini jadi 2A ditambah 4B. Biarkan dulu ini. Lalu ini suku ketiga tambah suku kelima. Suku ketiga itu A tambah 2B, suku kelima A tambah 4B. Kita jumlahkan. Nah, dari dua ini kan kita bisa menghubungkannya. 2A ini 2A, 4B, 6B, 16. Jadi kalau kita kurangkan, yang 2A tambah 6B dikurang 2A tambah 4B, jadi 2A-nya habis. Tinggal 6B dikurangi 4B, itu 2B. Ya, 16 dikurangi 12, 4. Jadi B-nya didapat 2. Yang ditanya adalah suku ketujuh. Suku ketujuh kita ketahui adalah A tambah 6B. Nah, dari mana kita mencarinya tanpa mencari suku pertama? Kita lihat di sini atau di sini boleh dipakai kalau mau yang ini. Jadi karena di sini A, di sini 2A, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2, kedua ruas, jadi tinggal A ditambah 3B. Sehingga A ditambah 6B, kita bisa modifikasi 3B tambah 3B, 6B-nya kita pecah begitu. A tambah 3B kita dapat nilainya dari sini 8. Sehingga 3B-nya 3 kali B-nya 2. Jadi 3 kali 2. 6 tambah 8 adalah 14. Itu jawabannya adalah C. Kita ke soal ketiga. Di sini diketahui suku kedua dan suku kelima. Yang ditanya jumlah 10 suku pertama. Jadi karena yang ditanya jumlah suku pertama artinya SN ya. Nah, ingat sebelumnya kita mempelajari rumus SN itu ada dua macam. Yang mana mau kita pakai ya. Jadi
kalau pakai yang pertama ini, perhatikan dulu soalnya kalau diketahui suku pertama dan suku terakhir, itu sebaiknya pakai rumus ini. Tapi kalau belum diketahui, sebaiknya pakai rumus ini. Jadi kita pakai yang ini. N-nya itu 10. Jadi kita pakai S10, tinggal substitusikan. Jadi ini 10 dikurangi 1, 9B. Jadi seperti ini. Jadi tanpa kita mencari suku pertama, kita bisa menyelesaikan soal ini. Jadi kita uraikan dulu yang diketahui suku kedua. Oke, kita sederhanakan 10 kali setengah ya. Selanjutnya, kita akan mencari beda. Jadi seperti tadi ya, suku kelima itu 14 dan suku keduanya 5. Jadi kita cari bedanya dengan mengurangkan 14 dikurangi 5. Lalu dibagi dengan indeks sukunya, suku kelima dan suku kedua. 5 dikurangi 2. Sehingga ini 14 kurangi 5 itu adalah 9 dibagi 3 sama dengan 3 bedanya. Nah, sekarang kita uraikan dulu suku kedua itu adalah A tambah B sama dengan 5, suku ke 5 A tambah 4B. Nah, kalau ini kita jumlahkan, maka didapat 2A tambah 5B sama dengan 19. Sedangkan kita perlu itu 2A ditambah 9B. Jadi, kita di sini perlu menambah dari 5B itu 4B lagi. Jadi, ini 9B kita uraikan begini. Sehingga kita dapat 2A itu 2A tambah 5B itu 19. Sehingga 4 ditambah 4B 4B itu 4 kali 3. B-nya tadi 3 ya. Tinggal substitusikan. Jadi 4 kali 3 12 ditambah 19 itu 31. Jadi kali 5 di sini adalah 155. Dan itu dapatnya jawabannya adalah D. Kita ke soal selanjutnya. Di sini ya diketahui jumlah 3 bilangan genap berurutan 114. Yang ditanya bilangan terbesar dan terkecil. Pilihannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya soal ini kurang bagus sih menurut saya. Karena yang ditanya bilangan terbesar dan terkecil. Jadi kita bisa menebaknya. Ini kan 3 bilangan genap berurutan. Jadi kalau ini kan artinya yang di tengahnya itu 38. Tinggal kita jumlahkan saja. Kalau ini tidak berurutan kan? Tidak ada bilangan di tengahnya. Karena ditanya bilangan terbesar dan terkecil. Jadi yang di tengah yang harusnya tidak ada pilihannya. Jadi ini pilihannya kurang bagus ini. Kalau ini sudah kurang bagus. Jadi bisa dipastikan kemungkinan jawabannya itu adalah A. Kita buktikan. Jadi bisa ditebak sebenarnya soal ini. Jadi bilangan genap. Ingat bilangan genap. Kita contoh bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Itu jadi bedanya 2. Itu bilangan genap. Jadi kita misalkan saja ketiga bilangan ini adalah U1, U2, U3. Jadi karena dia bilang genap berarti bedanya 2. Jadi misalkan yang di tengah itu X. Maka untuk yang suku ketiga kan nambah 2. Untuk yang sebelumnya kan mengurangi 2. Itu kan bedanya 2. Jadi jumlahnya 114. Jadi kalau kita jumlahkan ini min 2 X min 2 tambah X plus 2. Jadi kan 2-nya habis ini dengan min 2. Jadi tinggal X tambah X 3X sama dengan 114. Jadi kita bagi 3 kedua ruas. Sehingga didapat X sama dengan 38. Nah, kalau X-nya 38 artinya yang selanjutnya U3-nya atau yang U1-nya itu tinggal kurangi 2 kan. Dan U3-nya adalah tambah 2, 38, 40. Jadi jawabannya 36, 40. Benar kan? Seperti itu. Karena ini soalnya relatif mudah. Seharusnya, terutama bagi para guru, kalau buat soal ini, kalau saya lebih suka ditanyakan salah satunya saya bilangan terbesar atau yang terkecil saja yang ditanyakan. Jadi, anak tidak bisa menebak langsung. Atau memang tujuan soal itu seperti ini, kita kurang tahu juga. Kita ke soal selanjutnya. Ini soalnya lumayan bagus ini menurut saya. Jadi ada 3 buah bilangan membentuk barisan aritmatika. Akan disisipkan 5 bilangan. Jadi setiap 2 suku akan disisipkan 5 bilangan. Sehingga membentuk barisan aritmatika. Jumlah seluruh bilangan yang disisipkan adalah. Yang ditanya jumlah bilangan yang disisipkan. Jadi hati-hati ya. Jadi kita susun dulu bilangannya.
buat seperti ini agak jauh karena kita akan menyisipkan bilangan di sini masing-masing 5. Oke. Karena ini kita anggap suku pertama, jadi yang disisipkan ada 5 bilangan, jadi suku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jadi suku ketujuh ya, 68 ya. Di sini kita sisipkan lagi antara 68 dengan 116, 5 bilangan. Nah, jadi di sini ada 13 suku ya. Nah, kita bisa mencari bedanya dengan memanfaatkan ini suku pertama, artinya ini suku ketujuh. Jadi kita gunakan indeksnya tadi. Jadi 68 dikurangi 20 dibagi ini suku ketujuh dikurangi suku pertama sukunya ya. Jadi 7 dikurangi 1. Hingga didapat ini 48 dibagi 6. Hasilnya 8. Jadi bedanya ini 8. Nah, yang ditanya adalah jumlah seluruh bilangan yang disisipkan. Kalau mau tidak pakai rumus bisa juga. Jadi tinggal dicari. Ini 28, suku kedua 28, ini ditambah 8 terus ya. Nanti tinggal dijumlahkan saja bilangan ini. Jadi, tapi kalau mau pakai rumus kita bahas begini. Nah, mungkin nanti ada soal yang angkanya lebih besar lagi. Tidak bisa kita uraikan seperti ini. Jadi kita coba pakai jalan ya. Jadi kita cari dulu seluruh bilangan ini untuk lebih mudahnya. Seluruh jumlah barisan deret ini kita cari jumlahnya, lalu nanti dikurangkan dengan bilangan 20, dikurangi 68, dikurangi 116. Jadi itulah jumlah seluruh bilangan yang disisipkan. Jadi kita cari itu seluruh bilangan. Ada 13 suku, artinya N-nya 13, U1-nya 20, dan suku 13-nya 116. Jadi kita pakai rumus yang U1 tambah UN ya. Jadi kita substitusikan N-nya 13, 20 tambah 16. Jadi 13, ini setengahnya ini ngalik sini ya. 10, ini 8. Jadi kita jumlahkan 68 kali 13. Ini adalah 884. Mas hati-hati. Sebaiknya kalau buat soal terutama para guru harusnya di pilihan 884 dibuatkan supaya untuk pengecohnya lebih baik ini. Nah, lalu artinya jumlah bilangan yang disisipkan 884 kita kurangi dengan 20, dikurangi lagi dengan 68, kurangi lagi dengan 116 sehingga didapat jumlahnya adalah 680. Ini salah ya. Jadi jumlahnya adalah 680. Ada jawabannya adalah A. Kita coret saja yang ini. Kita coret. Salah ya. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal ke-6. Jadi, ini diketahui rumus jumlah suku ke N. Ini. Yang ditanya suku ke-9. Nah, saya akan membahas karena kalau di buku-buku itu banyak rumus yang jadi kita hanya menggunakan konsepnya saja. Jadi pengertian dari suku ke jumlah n suku pertama itu seperti yang kita ketahui adalah jumlah dari suku pertama sampai suku ke n. Artinya kalau suku ke S9 itu artinya jumlah suku pertama sampai suku ke 9. Dan misalnya juga S8 artinya jumlah dari suku pertama sampai suku ke-8. Kenapa saya misalkan ini langsung? Karena yang ditanya suku ke-9 ya. Kalau dari dua persamaan ini kita kurangkan, ya. Kalau kita kurangkan, jadi ada yang sama habis kan ya. Nah, U1 habis, ini U2-nya habis, U3 habis, U4 habis, U5-nya, U6 habis, U7 habis, U8 habis. Sehingga yang tersisa adalah U9 sama dengan S9 dikurangi S8. Tuh. Artinya apa? Jadi kalau kita mau kalau diketahui rumus jumlah n suku pertama yang ditanya suku ke n, ya misalnya ini karena ditanya suku ke 9, ya S9 dikurangi S8. Kalau ditanya suku ke 15, artinya S15 dikurangi S14. Tuh. Jadi kita cari S9 berapa, S8 berapa, lalu kita kurangkan.
Kita cari dulu S9, N-nya 9. Jadi kita gantikan ini dengan 9. 9 pangkat 2, 81 dikali 2, ditambah 4 kali 9. Ini dikalikan dulu. 162 tambah 36, jumlahkan. 198 S9 ya. S8 kita cari. N-nya 8 ya. Kita ganti dengan 8 ini. 64 dikali 2. Ini 32, lalu 64 kali 2, 128 tambah 32, dan jumlahnya adalah 160. Sehingga kita akan mendapatkan U9 itu adalah 198 dikurangi 160. Itu 38. Jawabannya adalah, salah ya. Kita perbaiki, jawabannya adalah C. Sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya, mohon untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng. Bila perlu dibagikan ya, atau di-share ke teman-temannya, atau kemana saja, supaya ilmu ini bermanfaat dan menyebar. Kita ke bahasan selanjutnya. Sebelum ke soal, ini adalah materi yang kadang di buku-buku pelajaran menempati atau dibuatkan bahasan khusus. Ini sebenarnya hanya pengembangan dari barisan aritmatika, jadi suku tengah, tentang suku tengah. Jadi misalkan yang mana dinamakan suku tengah, misalkan ada 3 buah suku barisan aritmatika, U1, U2, U3, suku tengahnya itu adalah U2 ya. Kalau dia 5 suku, yang di tengahnya adalah, atau suku tengahnya U3. Kalau 7 suku, suku tengahnya adalah U4, dan seterusnya seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dihitung saja. Kita bisa bayangkan yang mana suku tengahnya. Jadi kalau logika kita berjalan, sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi jika pada barisan aritmatika, jadi misalnya suku pertamanya kita ketahui istilah-istilah ini ya. Di suku tengah itu nilainya bisa kita cari dengan menjumlahkan suku pertama dan suku terakhirnya. Jadi kalau suku ini, cara ini dikembangkan dari rumus jumlah n suku pertama. Bisa seperti itu, jadi kita balik ya. Ini dapat nanti suku tengahnya. Jadi kalau dia suku kelima, ada 5 suku, ditanya suku tengahnya, tinggal suku pertama ditambah suku kelima. Seperti itu. Nah, karena U1 itu notasinya A, UN itu rumusnya seperti ini, maka ini bisa kita gantikan. Jadi suku tengahnya rumusnya bisa diubah seperti ini. Jadi kalau tidak ingat rumusnya, ingatkan saja konsepnya. Kita ke contoh soal. Ini diketahui pada saat matematika ganjil ya. Beritahu ganjil, karena kalau dia genap, tidak ada suku tengahnya. Tentukanlah suku tengahnya, suku keberapakah suku tengahnya. Jadi untuk mencari suku tengahnya, tinggal jumlahkan suku pertama dan suku terakhirnya. 57 tambah 5 tambah 77 bagi 2. 41. Hasilnya. Suku keberapakah suku tengahnya? Jadi kita bisa lihat dari sini saja. Kita pakai rumus suku ke N bisa. Karena itu suku pertamanya itu adalah 5 dan bedanya ini 3 di sini. Jadi kita pakai rumus suku ke N. Kita pakai rumus suku, bisa rumus ini ya. Atau yang kalau tidak mau yang ini, pakai yang A ditambah N-1 kali beda. Nih. Jadi kita pakai yang ini. Karena bedanya 3, 3N ditambah A-nya 5 dikurangi bedanya 3 sama dengan 41. Jadi kita akan mencari N-nya. Karena ditanya suku keberapa. Jadi 3N sama dengan ini 39 ya. Dibagi 3. Jadi dapat N-nya 13. Artinya suku tengahnya adalah suku ke-13. Jadi kalau ditanya berapa banyak sukunya. Kalau N-nya 13 itu adalah di sini 27 ya. Itu ya. 27 atau 25. Oh, 25. Jadi banyak suku di sini adalah 25. Kita ke soal selanjutnya. Ini soal saya ambil dari salah satu soal masuk perguruan tinggi. Tapi saya lupa sumbernya. Nah,
Redaksinya saya ubah untuk mempermudah langkahnya. Sebenarnya pertanyaannya aslinya itu hanya ditanya berapa banyak suku barisan tersebut. Nah, jadi tapi kita untuk langkah mencarinya kita mencari suku pertama beda dan baru banyak sukunya. Jadi yang diketahui suku keempat, eh, suku tengahnya dan suku terakhir. Jadi banyak sukunya belum tahu. Jadi kita bahas ini. Suku keempat sebagaimana kita ketahui A tambah 3B. Lalu suku tengah itu seperti tadi rumusnya gini ya. Jadi 2A tambah N-1 kali beda dibagi 2 sama dengan 24. Jadi ini kita kalikan duanya kita kalikan ke 24 atau 2 ruas kita kalikan 2 sehingga didapat seperti ini. Nah, untuk suku terakhir kan artinya UN. UN rumusnya A plus N-1 kali beda. Mengapa kita pakai yang ini? Karena untuk menyesuaikan dengan yang rumus suku tengahnya. Jadi A tambah N-1 kali beda sama dengan 49. Nah, ini kan bisa kita kurangkan. Kita kurangkan. D, N-1 kali bedanya habis. Sehingga didapat 2A dikurangi A adalah A. Ini 48 dikurangi 49 min 1. Jadi dapatlah suku pertamanya itu adalah min 1. Nah, kalau suku pertama sudah dapat, kita cari bedanya. D, kita substitusikan ke suku keempatnya. Beda A-nya min 1. D, 3 ini 15 ya. 3B sama dengan 15, kita bagi 3. B sama dengan 5. Nah, karena B sudah dapat 5, kita mencari banyak sukunya dengan memanfaatkan yang diketahui suku terakhir atau UN. UN-nya itu kita pakai boleh BN tambah A min B atau yang A plus N min 1 kali beda ini sama saja karena cuma menguraikannya. Jadi 5N min 1 dikurangi 5 sama dengan 49. Jadi 5N sama dengan 49, ini min 6 pindah ya. Jadi 6 ya. Ini jadi 5N sama dengan 55, kita bagi 5 itu dapatlah N11, jadi banyak sukunya adalah 11. Kita ke soal yang terakhir, ini soal yang paling banyak keluar di ujian, karena ini merupakannya agak sulit ini, karena perlu pemikiran yang lebih jelimet lagi. Kita bahas ini, jadi tentukanlah jumlah bilangan antara 100 dan 500 yang habis dibagi 4, karena di sini pakai antara kata-katanya ya. Jadi 100 dan 500 tidak dimasukkan ya. Yang habis dibagi 4. Jadi ke 100 kan habis dibagi 4, tapi karena dia tidak termasuk, jadi mulai dari yang habis dibagi 4 itu adalah mulai 104, 108, jadi selisihnya 4 ya. Sampai yang kurang dari 500, 496. Jadi dari sini kita tahu bahwa suku pertamanya 104, bedanya itu 4, dan suku terakhir 496. Yang ditanyakan jumlah, jadi kita harus tahu berapa banyak sukunya atau N-nya. Jadi kita pakai rumus suku ke N ini. Kita pakai ini, boleh ya. Jadi B-nya 4, 4N, ditambah A-nya 104, bedanya 4, sama dengan 496 ini dikurangin 100 ya. Jadi 496 dikurangi 100, 396 dibagi 4, hasilnya adalah 99. Jadi banyak sukunya ini 99. Jadi kita cari jumlahnya. S99 ya. Kita pakai ini karena suku ke N-nya tahu dan suku pertamanya tahu. 99. Itu sih kan N-nya 99, suku pertama 104, suku ke N-nya atau suku ke 99-nya 496. Jadi tinggal kita hitung. Jadi dapatlah 229.700. Lalu kita cari bilangannya habis dibagi 4 dan habis dibagi 5 yang ada di barisan ini. Jadi kalau yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 5 itu artinya habis dibagi 20 di sini. Jadi yang diambil ada 120, 140, 160 sampai terakhir adalah 480. Jadi sama suku pertamanya 120, ini bedanya kan 20 kan. Dan suku terakhirnya atau UN-nya 480. Kita cari dulu N-nya sama seperti tadi. Jadi didapat N-nya adalah 19. Kita cari jumlah ini,
Jadi 19 suku. Nah, dapatnya 5.700. Jadi sehingga jumlah bilangan yang habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 5, tinggal kita kurangkan. 29.700 dikurangi 5.700. Itu dapatnya 24.000. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Tetaplah untuk selalu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.